Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini insyaallah kita lanjutkan surah Al-Insyiqaq, ayat yang ke-16 yang berkaitan dengan judulnya adalah ini, ta'kidu wuqu'il qiyamati wa ma yatba'uha minal ahwal. Adalah kepastian terjadinya hari kiamat dan peristiwa yang datang setelahnya atau menyertainya. Ini ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Jadi ini Allah mengawali satu maqta', satu potongan dari surah Al-Insyiqaq ini, ayat 16 sampai ayat yang ke-25 berkaitan dengan sumpah. Maka kita diingatkan sesuatu yang disumpahi oleh Allah berarti menjadi sangat penting untuk kita perhatikan. Karena Allah menjelaskan itu, menerangkan itu sampai diawali dengan sumpah. Maknanya ada sebagian yang kemudian tidak mengindahkan apa yang Allah sumpahi itu. Maknanya adalah banyak orang yang kemudian tidak mengambil pelajaran dari sumpahnya itu. Dan ada dua sifat yang disampaikan di sini bagaimana sikap manusia terkait dengan hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bisyafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Aku bersumpah, yaitu Allah, bisyafaqi, dengan cahaya merah pada waktu senja. Bapak Ibu sore ini melihat cahaya merah ini? Kenapa tidak? Karena hujan, karena hujan. Alhamdulillah, Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Alhamdulillah hujannya turun cukup deras sehingga mempercepat rasa lapar. Maka kalau waktu hujan itu banyak yang makan karena lapar karena lapar, dan alhamdulillah ada yang dimakan. Maka fala uqsimu bisyafaq, la di sini itu bukan la nafi, tapi memberi takkid, penguatan. Maka uqsimu, aku bersumpah, bisyafaq, dengan cahaya merah yang datang pada waktu senja sore hari. Nah, ini Allah bersumpah dengan cahaya merah. Ada apa dengan cahaya merah? Cahaya merah itu kan waktunya datangnya adalah ketika menjadi awal waktu malam. Maka tidak ada yang bisa membuat mengecat langit di waktu senja, kan tidak ada yang mampu. Apalagi sepanjang itu kalau kita lihat dari tempat kita di Yogyakarta ini. Maka di situ ada tanda kebesaran Allah, ada tanda kekuasaan Allah bisa mendatangkan malam dan memutus siang. Siang itu diputus Bapak Ibu. Siang itu dihentikan, siang kemudian diganti dengan malam. Tidak ada yang mampu melakukan itu kecuali Allah. Kalau misalkan negara lain ada yang kemudian menentang, kami bisa membuat matahari, ya sudah, buat aja matahari. Emang kalau bisa membuat matahari mau ngapain? Mau menyinari daerah Jogja, nggak nyampe juga. Di tempatnya aja cuma beberapa detik, sekian derajat Celcius, habis itu mati lagi. Ya, itu yang pernah terjadi di Cina, ya kan? Sekian juta derajat Celcius panasnya, tapi kan hitungannya cuma beberapa detik, banter-banter menit selesai, dan kita tidak merasakan. Mana sih katanya ada matahari buatan, nggak nyampe sini. Itulah sehebat-hebatnya manusia. Menurut manusia itu tidak ada apa-apanya dibanding kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan waktu senja, cahaya merah pada waktu senja, yang kemudian Allah menunjukkan kemahakuasaannya. Ini loh, siang saya ganti dengan malam, malam nanti diganti dengan siang dengan datangnya waktu subuh. Nah, jadi kalau kita bisa melihat senja di sore hari, berarti kita masih hidup. Dan itu kan pergantian waktu nih. Kalau dalam kalender Islam, sore itu adalah pergantian waktu. Buktinya nanti bukti kalau besok kita lebaran, misalkan kalau besoknya hari lebaran Idul Adha,
maka nanti kan pengumumannya setelah maghrib, setelah matahari itu tenggelam, diputuskan awal kemudian akhir dari bulan Ramadan untuk masuk bulan Syawal, atau kemudian masuk tanggal 1 Zulhijjah jika berakhirnya bulan Zulqa'dah. Ini ada tanda kekuasaan Allah disebut dengan ayat kauniyah, tanda-tanda alam kauniyah. Yang kedua, pada ayat 17 Allah kemudian bersumpah, wal laili wama wasaq, demi malam, lail malam. Jadi setelah muncul cahaya merah di waktu sore, maka datanglah malam, dan Allah bersumpah dengan malam. Bapak Ibu, kalau misalkan kita di sini yang di Jogja di Indonesia, kalau hari-hari itu siang kira-kira nyaman atau tidak? Hari-hari siang terus gitu. Jadi 24 jam itu siang. Terus siang ini. Kadang mohon maaf yang misalkan punya pertanian mau jemur gabahnya, ya Allah kok panasnya cuma sebentar. Mbok panasnya itu 24 jam panas gitu. Siang itu bisa enggak? Itu berbahaya, bagi kita berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran dan saking panasnya terus menerus. Ya sudah kalau gitu malam. Jadi yang jual bakso juga kemudian mbok malam terus hujan gitu biar dagangannya laris. Lah kalau misalkan 24 jam itu malam, apakah kemudian akan laris? Bosan juga toh. Makannya itu terus. Bisa menyebabkan dingin dan itu mengancam terhadap kesehatan. Maka di kita, di negara kita itu kemudian yang tropis ada siang ada malam bergantian terus Bapak Ibu. Dan ini kan menjadi nyaman. Maka kita bisa merasakan betapa nyamannya kita di dalam negeri ini kalau misalkan Bapak Ibu pergi ke negara yang jauh sekalipun. Yang sana kalau misalkan bagian dari negara Rusia sampai minus 70 derajat Celcius, minus. Gimana kalau jemur pakaian Bapak Ibu? Kepikiran nggak? Berarti sana terus ngirit listrik ya, kan nggak mandi. Bukan masalah ngirit listrik karena tidak mandi. Lah pemanas ruangannya itu bagaimana? Ya itu kemudian yang dingin ya, yang dingin. Wah kalau gitu enak ya panas. Coba misalkan pergi ke daerah Afrika, yang kemudian mohon maaf kadang kita lihat binatang-binatang itu sampai mati kelaparan karena tidak ada air. Mohon maaf sampai kemudian mereka mengkonsumsi cairan yang keluar dari binatang. Itu ini karena saking panasnya dan tidak ada sumber air. Maka kita dengan cuaca yang siang malam secara bergantian, hari ini hujan, alhamdulillah, berarti malamnya terang, besok kemudian menjadi tanah menjadi subur, terus kayak gitu. Ini menjadi bentuk kesyukuran dan kita diingatkan tidak akan mungkin itu terjadi kecuali dengan kemahakuasaan Allah. Setelah malam, Allah bersumpah dengan malam. Kita perhatikan malam yang dipakai sumpah oleh Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah itu boleh bersumpah dengan apapun yang Allah kehendaki. Allah boleh bersumpah dengan waktu, Allah boleh bersumpah dengan makhluk apapun yang Allah ciptakan. Ya kan? Kalau dengan waktu ada wadduha, gitu. Kemudian ada waktu malam walaili. Kemudian ada wal fajri. Kemudian wawa apa lagi? Dan banyak kan? Kemudian Allah bersumpah dengan makhluknya. Apa contohnya? Dengan pohon wattini wazaitun. Itu Allah boleh bersumpah seperti di sini walaili wal qamari. Tapi kita selaku makhluk tidak boleh bersumpah dengan makhluk, tapi bersumpah dengan nama Allah. Antara lain wallahi billahi tallahi. Bagaimana kalau ada orang bersumpah dengan kata yang lain? Suwer ewer gitu. Suwer dikatakan suwer ditambah ewer menunjukkan saking kuatnya. Nggak boleh bagi seorang muslim. Maka kalau bersumpah dengan nama Allah wallahi, maka orang kalau sudah bersumpah menyebut nama Allah menunjukkan bahwa yang disampaikan itu penting. Kalau sudah bersumpah dengan nama Allah wallahi, gitu, itu berarti sesuatu yang penting. Tetapi kalau orang menyalahgunakan sumpah, bermain-main dengan sumpah, dia berdusta tapi kedustaannya menggunakan kata wallahi. Wallahi bukan saya ngambil, tapi dia ngambil. Itu menjadi sumpah dusta, bahaya, itu bisa jatuh pada dosa besar. Maka orang yang bermain-main dengan sumpah masuk dalam syahadatuz zur, kesaksian yang palsu, menjadi kesaksian yang palsu. Apa yang terjadi di malam hari? Waja'na laila libasa, Allah menjadikan malam sebagai pakaian. Bapak Ibu tidur 2 jam di siang hari,
dengan tidur 2 jam, jam 1 sampai jam 2 misal, jam 3 pagi misalkan, mana yang lebih nyenyak, di malam hari atau di siang hari? Malam hari. Maka setidak bisanya kita tidur di malam hari, usahakan ada waktu 1 jam untuk tidur. Karena dalam tubuh kita kemudian ada hormon, kemudian ada sesuatu yang akan lebih maksimal kinerjanya, membawa manfaat bagi tubuh kita kalau kita istirahat di malam hari. Justru kalau misalkan kita beraktivitas, dia malah tidak maksimal kinerja di dalam tubuh kita. Wal laili. Kemudian ayat 18, wal qamari idat tasaqqa. Wal qamari, demi bulan. Bulan Bapak Ibu, apabila purnama. Ketika menjadi purnama, maka terlihat indah tidak? Dilihat dari Gudrian gitu, terlihat indah. Sampai kemudian Isa bin Musa itu pernah mewanti-wanti kepada istrinya, wahai istriku, kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, tak cerai, saya cerai. Jadi kemudian dibandingkan dengan bulan purnama. Mari kita lihat keindahan bulan purnama. Bukan Asep Purnama ya, bulan purnama. Nah ini kan keindahan. Kalau dilihat dari bumi kan kelihatan cantik, kelihatan indah. Iya. Nah ini bulan purnama. Tapi kalau misalkan dilihat dari dekat gimana? Bulan purnama dari dekat kayak apa toh? Nggak juga, nggak kelihatan juga. Ini bulan purnama kelihatan indah. Jadi Isa bin Musa tadi mengatakan, kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Maka malam itu memang kelihatan cantik karena bundar keser, sampai diabadikan dalam apa Bapak Ibu? Dalam lagunya, tanggal 15 padang bulan, bulane bunder keser. Loh, jangan-jangan kok cuma saya aja yang tahu lagunya. Jadi tanggal 15 itu adalah tanggal di mana bulan purnama akan terlihat bulat. Nah, kemudian itu masalah ini jatuh kepada khalifah waktu itu adalah Al-Mansur. Karena anaknya jatuh cerai, putrinya jatuh cerai, maka putrinya pulang kepada orang tuanya. Bapaknya kemudian mengadu pada khalifah. Khalifah, gara-gara bulan purnama, kenapa anak saya menjadi cerai? Karena khalifahnya itu tidak begitu mendalami tentang ilmu agama, tapi di kanan kirinya itu banyak ulama. Maka meminta pendapat ulama, wahai ulama, bagaimana pendapat kalian? Apakah jatuh cerai atau tidak? Maka ulama dari mazhab Syafi'i, kemudian Maliki, kemudian Hambali itu mengatakan jatuh cerai oleh khalifah. Karena menjadi kayak bahasanya adalah talak cara kiasan. Kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, saya cerai. Misalkan dalam contoh yang lain, seorang suami bilang pada istrinya, wahai istriku, kalau kamu sampai masuk ke warungnya Mang Udin, nah contohnya ya, Mang Udin, tak cerai kamu. Ternyata istrinya masuk ke warungnya Mang Udin. Jadi jatuh cerai gitu. Tapi ada satu ulama dari mazhab Hanafi, dia tetap diam. Kemudian ditanya, wahai ulama mazhab Hanafi, bagaimana pendapatmu? Jatuh cerai atau tidak? Sudah 3 ulama yang mengatakan cerai, tinggal 1. Nah, kebenaran dalam Islam itu bukan bersifat demokratis Bapak Ibu. Bukan suara terbanyak itu yang menjadi benar. Tidak. Kebenaran kalau sedikit pendukungnya tetap benar. Salah kalau misalkan banyak pendukungnya tetap salah. Itu dalam Islam. Bukan kayak hukum demokrasi. Nah, ulama Hanafi kemudian membacakan ini surah At-Tin ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia makhluk, bulan juga makhluk. Maka antara bulan dengan manusia, manusialah yang lebih baik. Tidak mungkin bulan purnama melebihi keindahan dari manusia. Jatuh cerai atau tidak Bapak Ibu? Jatuh cerai atau tidak? Tidak, maka tidak jatuh cerai, sehingga dihukumi tidak jatuh cerai. Karena dengan ayat ini tidak ada ciptaan Allah makhluk sama makhluk kemudian melebihi dari bentuknya manusia. Ya, nah inilah kembali ke sini tadi. Wal qamari idat tasak, dan demi bulan apabila jadi purnama. Masih ingat ketika bulan terbelah menjadi 2?
Ini bulan terbelah menjadi dua. Nah, menjadi dua di atas gua Hira. Nah, ilustrasinya kayak gini dulu. Nah, ini ilustrasi gitu, dulu ilustrasinya. Dan kemudian sama NASA disinyalir ada bekas retakan. Kalau kita lihat retakannya segini, kalau kita mendekat mungkin itu adalah berupanya adalah kayak lebih besar. Wah, ini menjadi dua kayak gini terlalu jauh ya. Berjauhan. Tapi Bapak Ibu, di book fair yang di Kairo kurang lebih tahun 2007 atau 2008, saya membuka satu ensiklopedi. Tahun ini ada kejadian apa saja. Tahun 600-an Masehi, 600-an Masehi atau masuk di awal 700 itu disebutkan di situ adalah bulan pernah ada 2 bulan. Pernah ada 2 bulan. Pernah terjadi satu malam itu ada 2 bulan. Pernah ada 2 bulan. Dan itu kalau kita kaitkan dengan kisah Nabi SAW menggerakkan jarinya pada bulan sebagai bukti kenabiannya di depan orang kafir Quraisy, maka tahunnya sama. Tahun peristiwa di mana Nabi kemudian membelah bulan menjadi 2 atas izin Allah sebagai bukti kenabian dengan yang disebutkan dalam ensiklopedi itu sama. Jadi apa yang terjadi pada masa lampau terekam dalam sejarah. Wal qamari idat tasak, demi bulan apabila jadi purnama. Latar kabunna pobakon an pobak. Sungguh ada non taukid. Kamu benar-benar akan menjalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Tobakon tingkat an tobakin, demi tingkat dalam kehidupan. Maksudnya bagaimana? Ini bisa kita kaitkan bahwa tingkat demi tingkat adalah perkembangan dari setetes mani, kemudian menuju kelahiran, anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan perkembangan dari hidup menuju mati kemudian dibangkitkan kembali. Di dalam surah Al-Baqarah jika bisa kita lihat ayat 28, kita cek. Ya, kita cek ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Kok bisa-bisanya ya kamu itu ingkar kepada Allah? Artinya adalah tidak beriman. Ingkar di sini adalah tidak beriman, adalah kufur. Padahal kamu tadinya adalah mati. Wa kuntum amwatan, mati itu dihukumi tidak ada. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkanmu. Jadi sekarang ini adalah proses tahapan kedua. Tsumma yumitukum, kemudian Allah mematikan kamu, ya. Kemudian nanti kita akan mati sesuai dengan ajal masing-masing. Tsumma yuhyikum, kemudian Dia akan menghidupkan kamu kembali. Tsumma ilaihi turja'un, hanya kepadalah kamu dikembalikan. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di sini ada fa, di sini menggunakan summa, sama-sama konjungtor atau atof, penghubung, tapi beda-beda. Dari amwatan kepada fa'ahyakum itu kemudian menggunakan fa. Kalau kita lihat ya, standar yang dipakai adalah bayi itu berada di dalam kandungan berapa bulan? 9 bulan. 9 bulan itu waktu lama atau sebentar? Jika dibandingkan dengan masa hidupnya manusia, berarti sebentar. Dari ketiadaan menjadi ada itu kan singkat, sebentar. Maka menggunakan huruf fa, fa'ah yakub, memberi makna yang kemudian jeda waktunya tidak begitu lama. Setelah hidup kemudian dimatikan, usianya kan beraneka ragam. Kalau kita ambil pertengahan, katakanlah usia 60-an. Usia 60-an. Perbandingan dengan 9 bulan dan 60-an tahun, 9 bulan lawan 60-an tahun, maka lebih lama 60-an tahun. Ketika menjelaskan waktu yang lama, Allah menggunakan kata summa, bukan fa. Kalau fa'ahyakum ini, fa'ahyakum fayumitukum, itu nanti kan kemudian baru hidup mati lagi. Nah, maka menggunakan summa. Pada umumnya kan ada jarak jeda antara kelahiran dengan kematian, sesuai dengan wal asri, masa hidupnya masing-masing. Dari mati kemudian nunggu sampai dibangkitkan setelah terjadi hari kiamat cukup lama kan? Maka menggunakan kata summa. Dari mati kemudian dihidupkan lagi karena jedahnya waktunya lama,
dalam hitungan dunia, maka menggunakan summa. Setelah dihidupkan, summa ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Maknanya setelah dibangkitkan ada yaumul hasyr, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan ada yaumul hisab, ada hari perhitungan. Ada yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, itu kemudian menggunakan summa. Nah, inilah menggambarkan tahapan-tahapan kehidupan kita, jamaah rahimakumullah, tingkat demi tingkat. Dengan keberadaan kita di dunia sekarang ini, masih berapa tingkat lagi Bapak Ibu kehidupan kita? Masih berapa lagi? Kalau misalkan ditarik lagi, masih berapa tahun lagi? Semua menjadi rahasia, kita tidak tahu. Tapi kalau mengejar terkait dengan tingkatannya, setelah kita dihidupkan, kita akan diwafatkan sesuai dengan ajal kita. Setelah diwafatkan, ini tahapan yang ketiga, baru kita akan dihidupkan kembali. Jadi 4 tahapan. Semula kita tidak ada, pertama. Kemudian menjadi ada seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, kita akan diwafatkan sesuai dengan ajal masing-masing. Kemudian yang keempat, kita akan dibangkitkan sebagaimana kita diciptakan. Maksudnya Allah mudah untuk membangkitkan, sekalipun kita sudah menjadi makhluk yang bercampur dengan tanah, tapi Allah bisa mengembalikan. Fama lahum la yu'minun. Fama lahum la yu'minun. Kalau ayat 19 menunjukkan kemahakuasaan Allah yang manusia semula tidak ada, lam yakun syai'an madhkura, yang waktu itu belum tersebut karena belum berbentuk, sampai kemudian berbentuk, Allah berikan kenikmatan, kemudian Allah berikan ruh sehingga dengannya bisa beraktivitas, Allah berikan kesehatan, Allah cukupkan rizkinya, Allah cukupkan pernafasannya dan keperluan kebutuhannya. Lah, kenapa kemudian fama lahum la yu'minun? Mengapa kamu tidak mau beriman? Ini pertanyaan. Fama lahum la yu'minun? Kenapa tidak mau beriman? Kalau misalkan dalam hubungan manusia dengan manusia, seseorang yang kemudian kelaparan dipersilahkan istirahat, dikasih makan. Setelah makan didapati badannya ada yang luka, dibawa ke hospital, ke rumah sakit, diobati. Setelah sembuh kemudian mau pulang, orang ini yang ditolong mau pulang, nggak ada duit, kemudian dikasih uang, ya, kasih uang. Habis dikasih uang kemudian uangnya hanya cukup untuk beli tiket, tapi tidak ada perbekalan, dikasih bekal lagi. Jadi kemudian pakaiannya yang sudah seminggu nggak ganti, kemudian dikasih pakaian yang baru lagi. Yang semula tidak bisa mandi karena tidak ada air, maka diberilah peralatan mandi sampai kemudian menjadi bersih, ya. Lah, orang yang sudah ditolong sedemikian rupa bilang terima kasih aja enggak, Bapak Ibu. Bilang terima kasih, atau misalkan makasih Pak, makasih Bu, cuman itu aja. Saya balik dulu ya, enggak juga. Mau pamit aja tidak. Terima kasih apalagi. Itu gimana rasanya Bapak Ibu? Nah, hubungannya antara Sang Khalik dengan makhluk, makhluk dengan Sang Khalik. Allah sudah memberikan kehidupan dan kenikmatan pada manusia, tabaqan an tabaq, menjalani tingkatan demi tingkatan. Fama lahum la yu'minun. Dengan cepatnya, dengan sigapnya, dia menjadi orang yang tidak mau beriman. Dirinya sendiri dengan risalah tauhidnya kemudian tidak beriman. Wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Dan apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak mau bersujud. Nah, jamaah rahimakumullah, balil ladzina kafaru yukadzibun, bahkan orang-orang kufur itu mendustakannya. Nya kembali pada siapa? Pada Al-Qur'an. Mendustakan itu kemudian tidak mempercayai isi Al-Qur'an. Apakah sebagian atau secara keseluruhan sama-sama kufur terhadap Al-Qur'an? Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Fabashirhum bi'adzabin alim, kasih kabar gembira dengan azab yang pedih, ya. Illal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun, kecuali bagi orang yang beriman lagi mengerjakan kebajikan, berilah maka bagi mereka lah pahala yang tidak putus-putus. Dari definisi dari terjemahan tadi di atas, jamaah rahimakumullah, kita mengetahui bahwa Allah di sini ba'da bayani ahwalin nas wa qisamhim, pada ayat sebelumnya, pada ayat sebelum ayat yang ke-16 itu kan disebutkan bahwa manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Apa saja kelompok yang pertama?
Betul, suada, kelompok yang bahagia. Yang kedua adalah kelompok ashqiya, orang-orang yang ciloko, yang celaka. Celaka artinya adalah orang-orang yang tidak selamat. Maka akadallahu ta'ala wuqu'a yaumil qiyamati wa ma yatba'uha minal ahwal. Setelah menjelaskan, jadi prosesnya adalah dari belakang. Dari belakang, di akhirat, dari akhirat kemudian dibalik. Sebelum masuk ke akhirat, maka nanti ada hari kiamat terlebih dahulu. Kan gitu. Manusia tidak dibangkitkan di akhirat sebelum terjadinya hari kiamat. Maka di sini bil qasami bi ayatin wadihatin fil qaun. Allah menunjukkan kalau kalian di akhirat akan terbagi menjadi dua kelompok, ingat ada hari kiamat dan kiamat pasti terjadi. Salah satu bentuk kemujizatan Al-Qur'an menerangkan sesuatu yang belum terjadi pasti akan terjadi. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan hari kiamat itu Allah sampaikan dengan bentuk fi'lul madhi, kata kerja lampau. Peristiwanya adalah kata kerja lampau, padahal belum terjadi. Maka Sa'duddin Taftazani, Imam Sa'duddin Taftazani dalam kitab Mutawwalnya menyebutkan kalau Al-Quran mengabarkan sesuatu yang belum terjadi dengan kata kerja lampau, seolah-olah itu sudah terjadi, maka maknanya sesuatu itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Termasuk adalah hari kiamat ini. Maka setelah menjelaskan pasti akan terjadi hari kiamat, Allah menunjukkan kemahakuasaannya di alam yang bisa dilihat. Ini tanpa menggunakan alat yang canggih, itu bisa dilihat. Wa asyafqu, warna merah di waktu senja kan bisa dilihat dengan kasat mata. Oh kelihatan merah ya, enggak merah, coklat. Nah, ya kamu kan terhalang sama tembok rumah jadi kelihatan coklat. Maka keluarlah dari situ, naik ke rooftop, ke atas dari bangunan yang tinggi, nanti kelihatan. Oh iya betul. Walaili, dengan malam itu sebagai tanda kemahakuasaan Allah, bisa mendatangkan malam dan bisa menyetop malam. Wal qamar, dan bulan. Dan syafaq adalah senja, kemudian malam, kemudian bulan. Ini kan tiga hal yang berurutan. Sore dulu, baru masuklah malam. Ketika sudah malam, keluarlah atau terlihatlah bulan. Bapak Ibu tahu olahraga apa yang tidak bisa dilakukan di malam hari? Catur bisa. Malam hari kan bisa catur. Kenapa Pak? Renang bisa, renang di malam hari. Betul, lari pagi nggak bisa di malam hari. Kayak apapun lari pagi itu nggak bisa ada, harus pagi hari, dan nggak bisa di malam hari, harus di waktu pagi. Maka ala annal ba'tsa kainun la muhalah. Hari kebangkitan menjadi satu yang pasti, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang susah bagi Allah. Wa anan nasa yata'arraduna li syada'idil ahwal. Maka nanti manusia akan melihat peristiwa yang luar biasa. Setelah mereka itu baik melihat, yang kan orang yang tidak beriman terhadap hari kiamat akan Allah perlihatkan, ini loh hari kiamat yang kalian ingkari. Kemudian yang tidak percaya dengan hari akhirat dimunculkan dan diperlihatkan, ini loh akhirat yang kalian ingkari. Dengan keingkaran kalian terhadap akhirat menjadi tidak bisa mengontrol perilaku, seenaknya saja main kesana kemari. Yang kemudian Bapak Ibu kenal Sritek. Kenapa Bapak? Sritek ini ya, Sritek yang apa namanya disebutkan staf penyidik ketika lihat uang sekian ratus 900 miliar itu sampai mau pingsan. Jadi coba uangnya. Oh, yang kemudian miliaran. Masih nggak ketemu. Ini mah kecil sedikit. Yang sampai berplastik-plastik gitu Bapak Ibu. Kebayang nggak? Nggak kebayang ya. Kita nggak bisa bayangin. Nah di sini kemudian jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi. Kok bisa ke sana tadi apa ya? Macam gini, orang kalau tidak yakin dengan hari kebangkitan maka menjadi lost doll dalam berperilaku, nggak bisa mengontrol. Kita sebagai orang yang beriman kemudian bisa mengontrol perilaku kita dengan lihat bahwa setiap perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawab, gitu saja. Lah di dunia saja mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan, dilaporkan itu juga kadang susah, apalagi di akhirat. Kalau di dunia kadang kemudian terus berkelit, belok kanan, belok kiri,
kadang masih ketemu, masih ada yang tahu, masih kebongkar. Apalagi di akhirat semuanya akan terlihat jelas. Maksiatnya kita akan diperlihatkan, taubatnya kita pun akan diperlihatkan. Ini maksiat, oh ini tobat, ini maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat, mati. Nah, nggak sempat tobat dia. Habis maksiat kemudian mati. Maka Allah menunjukkan beberapa keajaiban anehnya manusia. Kok ada ya manusia? Annahum la yu'minuna bil Qur'ani wabil ba'ts. Mereka tidak beriman terhadap Al-Qur'an dan juga tidak beriman terhadap kebangkitan. Maka tidak tunduk terhadap ayat Al-Qur'an. Tunduk maknanya adalah apa yang diperintahkan Al-Qur'an kemudian tidak dilaksanakan. Bapak Ibu, berapa sih jumlah perintah dalam Al-Qur'an? Pinten Bapak Ibu? Jumlah perintah di dalam Al-Qur'an. Kalau kita lihat di sini, mudah-mudahan ketemu nggih. Kita cari di pembahasan saat niki napa niki nggih. Oh, belum. Ini adalah jumlah perintah dan larangan di dalam Al-Qur'an. Mencari satu-satu niki napa. Al-Qur'anu salasuna juz'an. Al-Quran berjumlah 30 juz. Adadus suwari Al-Quran adalah mi'ah wa arba'ata asyrata, adalah 114 surah jumlah suratnya. Ayatnya, nah ini dalam satu pendapat ya, 6.236 inda tariqatil kufiyin. Menurut ulama Kufah jumlah ayat ada 6.236. Wa ala tariqati ghairihim, dan menurut jalur yang lain ada 6.666. Nah, 6.666 ini di breakdown. Perintah dalam Al-Qur'an ada 1.000. Ini al-amru. An-nahyu, larangan dalam Al-Qur'an ada 1.000. Berarti sudah 2.000 ayat. Al-wa'du adalah janji Allah. Kalau al-wa'du merupakan janji Allah bagi orang-orang yang beriman, ada 1.000. Al-wa'id, ancaman Allah bagi orang-orang yang kufur, ada 1.000 ayat. Al-qasas wal akhbar, kisah dan kabar ada 1.000. Al-ibar wal amsal, ibrah dan juga perumpamaan ada 1.000. Al-halal wal haram, halal haram dalam Al-Quran ada 500 ayat. Ad-du'a, doa dalam Al-Quran ada 100 ayat. Nah ini kan ada buku yang kemudian berisi tentang doa, 100 ayat dalam Al-Quran yang berisi tentang doa. An-nasikh wan mansuh ada 66. Jika ditotal maka ada 6.666. Kalau kita fokus pada yang pertama Bapak Ibu, perintah, 1.000 perintah. Kira-kira nggih, dari 1.000 ini pendekatan kirologi. Dari 1.000 ini berapa perintah yang sudah kita ketahui? Kira-kira baru tahu Bapak Ibu. Oh, saya tahu ini ada perintah A, perintah B, pinten Pak? Bisa kasih angka? Bantu kasih angka. Berapa Gifar? Yang baru ketahui saja Pak. Nggak harus dilakukan, tapi baru tahu. Oh, ada banyak ya, gitu. Kinten pinten Bu? Ajeng ditawar napa pripun? Nek 100 banten mungkin nggih. Ada tahu Pak 100 perintah dalam Al-Quran? Perintah sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berinfak, birrul walidain, menyayangi keluarga, kemudian perintah nikah, kemudian perintah makan, minum, makan yang halal, perintah apa malih? 100 ada? 100 nggih. Jadi 100 ini, dari 100 ini yang sudah kita ketahui ada ilmunya. Berapa banyak yang sudah kita laksanakan Pak? Dari 100 kira-kira bertambah atau berkurang Pak? Berkurang. Kinten pinten Pak? Dilaksanakan 75? Nggih, 75. Dari 75 perintah yang kita laksanakan, berapa banyak dari 75 yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW? Bukan asal menjalankan. Wah nganu Pak Ustaz 70 anjay 70 misalkan. Dari 70 ini berapa banyak yang terjaga keikhlasannya sampai sekarang? Kinten pinten? Wah berkurang Pak Ustaz 60. Oke, 60. Kalau sampai wafat nanti kira-kira yang masih terjaga keikhlasannya berapa? Mungkin gitu. Misalkan 60.
maka Allah hanya memberi pahala 50 amalan saja, bukan 100, bukan 100, bukan 75, bukan 70, 60, tapi 50 saja. Karena yang dilaksanakan dengan ikhlas, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah, tapi kemudian terjaga keikhlasannya. Gitu. Nanti belum lagi an-nahyu, larangan ini Bapak Ibu ada 1000. Berapa banyak larangan dalam Al-Quran yang sudah kita ketahui, gitu. Saya pernah ngitung ya, perintah ini di dalam Al-Baqarah saja itu kurang lebih ada 117 atau 18 kurang lebih, dan bisa jadi berbeda kalau nanti yang melakukan penghitungan yang lainnya. Nah ini perintah ada 118 dalam surah Al-Baqarah, belum nanti surah-surah yang lainnya, dicari dan belum diteliti. Nah, kalau gitu gini aja Ustaz, cari buku yang berbicara tentang perintah dalam Al-Quran, boleh. Coba kemudian kita cari bukunya, perintah-perintah dalam Al-Quran, misalkan buku ada nggak? Buku perintah-perintah dalam Al-Quran. Kalau tidak ada, nanti kesempatan Bapak Ibu untuk menulis perintah dan larangan dalam Al-Quran. Ini cuma 100 Pak. Kalau ini cuma 100 perintah Allah dalam Al-Quran, baru 100, masih kurang berapa? 900. Nah, ada kesempatan. Perintah dan larangan dalam Al-Quran, ayat-ayat larangan dan perintah dalam Al-Quran, pedoman menuju akhlak muslim. Kiai Haji Allah alam nggak bisa terbaca. 101, nah ini lebih banyak. Kalau ini 100, nah ini 101. Jadi Bapak Ibu bisa menulis 102, nah, tambah 1, dari 100 ini tambah 1 lagi, 1 ayat. Nanti ada 103. Nah gitu, perintah larangan dalam Al-Quran ini cukup banyak, tapi kemudian Ibnu Abdul Hamid tidak ada jumlahnya. Ini 101, baru 101. Ini merupakan kesempatan Bapak Ibu untuk beramal soleh. Al-amru wan nahyu oke, fil Quran. Nah, mana mungkin ada bukunya aja. Ini kayaknya kok ada nih. Ayatul amri bil ma'ruf wan nahyu anil munkar fil Qur'anil Karim. Maktabah Jarir. Maktabah Jarir kalau jenengan di Jeddah itu nanti ada. Dekat di Jeddah. Maktabah Jarir. Kalau musim haji, toko yang cukup sepi dari pengunjung adalah toko buku. Sepi, Pak. Yang ramai toko apa, Pak? Toko emas, toko kurma, makanan, bin Dawud, nanti. Tapi tetap ada pelanggannya. Toko buku sudah sedikit yang datang, kalau beli nawar lagi. Kasihan yang jualan. Yalah sudah nunggu nggak ada yang datang nih. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Niki bukunya juga. Dar Ibnu Hazm, punya Ibnu Taimiyah. Nggih, monggo nanti kemudian dipersani. Jadi dengan demikian juga kita belajar, kalau kita melakukan satu perintah ada dasar ilmunya, kalau kita meninggalkan larangan ada dasar ilmunya. Nah ini bagaimana kemudian kita tunduk terhadap Al-Quran, dengan ilmu. Kita kembali ke tafsirnya di sini. Inadan minhum wastikbaron, durhaka dan sombong terhadap Al-Quranul Karim. Fayujazuna asyaddal adab, maka perilaku satu, mereka tidak beriman terhadap Allah dan tidak beriman terhadap Al-Quran, itu mereka pantas untuk diadab dan disiksa oleh Allah, gitu. Illa man taba wa amana wa amila salihan, kecuali yang beriman lagi beramal soleh. Satu, taubat, menyudahi dari dua kejahatan yang dilakukan. Satu, kufur, yang kedua adalah inat membangkang terhadap Al-Quran. Itu harus berhenti dengan kaidah-kaidah pertobatan. Wa amana, kemudian dia beriman, dan keimanan itu diwujudkan dengan amal soleh, nggak cukup dengan beriman. Kita sudah perlihatkan beberapa ayat yang menunjukkan pentingnya keimanan dalam kehidupan bahkan sampai meninggal. Oleh karena itu, orang yang kemudian melakukan satu, tobat, yang kedua adalah beriman, yang kedua adalah dia beriman, setelah tobat maka beriman, yang ketiga beramal soleh, diwujudkan, dibuktikan dengan amal soleh.
falahu thawabud daimu ghairul mamnuni bihi alaih. Maka dia mendapatkan pahala yang terus-menerus tidak terputus dari Allah atas dirinya. Jadi Allah memberikan pahala kepada dirinya tidak putus-putusnya, terus mengalir. Terus mengalir. Nah, di sini kemudian kita lihat 1, 2, 3 ayat pertama ini itu yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syafaq, dengan malam dan qamar. Kemudian summa angkarallahu ta'ala 'alal kufari istib'adahumul ba'ts. Allah menunjukkan betapa ingkarnya manusia itu dan kufur terhadap Allah pada kebangkitan. Famalahum la yu'minun. Nggih, kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah. Maka kalau Allah sudah menyebutkan fama lahum la yu'minun, ini merupakan satu pertanyaan. Kalau kita lihat dalam penjelasan tafsirnya, fama lahum la yu'minun al-kuffar la yu'minu mani lahum anil imani biyaumil qiyamah. Mereka tidak beriman dengan hari kiamat. Mungkin di sini tidak disebutkan. Jadi aneh, sungguh aneh, ajaib manusia itu setelah sekian banyak diberi karunia oleh Allah kemudian beriman saja tidak. Kalau kita lihat dalam surah Quraisy, dalam surah Quraisy, falyabudu rabbahadzal bait. Kalau tidak mampu mensyukuri nikmat banyak yang Allah berikan kepada kalian wahai orang Quraisy, baik di waktu dingin maupun waktu panas, maka falyabudu rabbahadzal bait. Hendaklah kamu menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yaitu menyembah Allah. Kalau kamu tidak bisa membalas semua kenikmatan yang Allah diberikan kepada kalian, balas aja dengan menyembah Allah, itu sudah bagian daripada kesyukuran. Nanti kemudian diikuti dengan amal salat. Ini aja menyembah Allah saja tidak. Di sini famalahum la yu'minun. Jadi fa'isyai, ada apa dengan kalian ini? Famadza yamna'uhum 'anil imani bisihatil ba'ts wal qiyamah. Apa yang melarang, yang menghalangi kalian untuk beriman kepada hari kebangkitan dan juga kiamat? Beriman kepada Nabi Muhammad pun tidak. Beriman dengan yang diturunkan Al-Qur'an pun tidak. Dan juga sedangkan tanda-tanda kebesaran dan keberadaan Allah itu sudah ada. Kadang kemudian menggunakan salah gini, saya mau beriman kalau kamu tunjukkan di mana Allah kepada saya. Gimana nih Pak?
Mau beriman tapi minta ditunjukkan Allah kepadanya di hadapannya. Datangkan Allah di sini saya baru beriman. Jawabnya gimana itu Pak gitu. Dia minta didatangkan, dia diperlihatkan oleh Allah. Ya nanti Allah akan memberikan jawaban sendiri. Berarti dia pengen segera bertemu dengan Allah. Ya berarti adalah meninggal. Maka ini istifham ingkari. Istifham ingkari, famalahum la yu'minun. Bagaimana kalian kok tidak beriman? Jadi bentuk pengingkaran, takjub, kaget kok bisa ya. Ajabu minhum fi tarkil imani ma'hadil ayah. Sudah banyak kemudian tanda-tanda kemahakuasaan Allah, keberadaan Allah, tapi kemudian masih ingkar. Ini masih ingkar. Inilah hal-hal yang berkaitan dengan sikap orang-orang kafir. Ketika dibacakan ayat pada Al-Quran pada mereka tak sujud, tidak tunduk terhadapnya. Kalau pembahasan sujud tilawah ada sendiri nih. Jadi mereka tidak menunjukkan, malah kemudian mengejek. Dikatakan sebagai kisah cerita orang-orang terdahulu, asatirul awwalin, kumpulan cerita-cerita saja. Sehingga kemudian Nabi kadang diejek dengan tukang cerita, kemudian tukang sihir karena mengucapkan mantra-mantra. Al-Quran dikira mantra dan sejenisnya. Nah inilah kemudian mereka tidak beriman. Nah jamaah rahimakumullah, dengan demikian kalau ingin selamat dari ancaman Allah ini, makalah jadilah orang yang beriman lagi beramal soleh. Tidak hanya cukup beriman saja tapi juga beramal soleh. Karena sikap di atas itu kemudian ini, fabashirhum, kabar gembira. Loh, kabar gembira kan biasanya menyenangkan. Berilah mereka kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim. Jadi siksa yang pedih itu adalah kabar gembira bagi orang yang di atas tadi, tidak beriman dan kemudian tidak sujud terhadap Al-Quran. Itu kabar gembiranya. Kalau kabar gembiranya adalah adab yang pedih, terus kabar sedihnya apa? Maka ini kemudian menjadi ejekan dari Allah terhadap mereka. Allah menggunakan al-bisyarah, kabar gembira, allati hiya fil asli huwa wasar, sesuatu yang kemudian buruk, dan kemudian ini bentuk istihza. Allah mengejek mereka. Ini loh, kalau ingin, ini loh kabar gembira untuk kalian apa? Dikira mereka akan selamat di akhirat, ternyata mendapat azab yang pedih. Inilah surah Al-Insyiqaq, dibuka dengan kemahakuasaan Allah di dalamnya dan diakhiri dengan perintah untuk beriman lagi beramal soleh. Karena itu menjadi sebab Allah sayang dan cinta kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Makatan ibu bapak jamaah rahimakumullah, dengan berakhirnya surah Al-Insyiqaq ini, insyaallah kita akan lanjutkan pada surah Al-Mutaffifin pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.